to shepherds, poor shepherd, in field as they lay, in field where they lay a keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Heh lo, nama gue Ebony, pengusaha wanita terkaya di kota ini. Besok malam, gue bakal adain pesta Natal termewah di kota ini. Dan sekarang, dengarkan. Akulah Ebony Armando Ferguson, wanita tercantik dan terkaya. Kamu miskin, kere, gak level. Kerjain ini sekarang, aku butuh besok. Karena besok akan ada pesta Natal termewah di alun-alun kota. Dan akulah sponsor utamanya. Semua pria akan kupesona dengan kebolehanku. Tapi aku sedang mengerjakan milik orang lain. Heh, udah miskin, malas lagi. Gue kan udah bilang, uang itu bukan masalah. Buatin gue gaun. Saya dengar apa kata Nyonya. Saya paham maksud Nyonya. Tak sekalipun saya hendak menolak. Tapi waktu jadi batasannya. Diam! Gue gak mau tahu. Gue mau gaun itu besok. Dan ingat, tanah tempat lo tinggal itu juga punya gue. Jadi buat atau lo gue usir. Satu gaun dengan desain seperti ini dalam waktu 1 malam. Tidak semudah itu, Ferguson. Aku harap kain ini sudah terangkai. Ya Tuhan, hanya ku berserah padamu Tuhan. Yang ku bisa lakukan adalah berjuang. Walaupun ku tahu sulit sekali menyelesaikan satu gaun dengan desain seperti ini. Hanya satu yang ku minta ya Tuhan. Berikanlah hamba-Mu ini sedikit kebahagiaan di malam Natal tahun ini. Ku tahu Tuhan, terang-Mu telah datang perlahan mengalahkan kegelapan bagi mereka yang percaya padanya.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Engkau Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, dan ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan Terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, oh. Lisa, wah, gaunnya bagus banget. Ini punya kamu, Lis? Bukan, gaun ini milik Nyonya Ebony Armando Ferguson. Oh, jadi gaun ini punya Nyonya Ebony Armando Ferguson. Dia yang cantik banget itu kan? Yang kaya raya itu kan? Kalau nggak salah, dia mau buat pesta Natal termewah di kota ini. Jadi baju ini yang akan dipakai. Gimana ceritanya, Lis? Wah. Lis, daripada kamu cuma nganterin baju ini aja, gimana kalau kamu ikut aja ke pestanya? Jangan bercanda. Siapa bilang sih aku bercanda? Lihat, tunggu ya. Warna merah bagus untuk kamu. Warna biru pun cocok banget untuk kamu. Jadi Lis, intinya kamu tuh cantik. Tapi setiap aku tanya, kamu jomblo. Kemarin aku tanya, kamu jomblo. Bulan lalu aku tanya, kamu jomblo juga. Tahun lalu aku tanya, kamu jomblo terus. Nggak heran nasib kamu selalu tampak suram. Lis, di pesta nanti pasti bakal banyak cowok ganteng. Siapa tahu salah satu ngelirik kamu, Lis. Tapi aku nggak punya pakaian, kalung, ataupun mahkota. Udah, ikut aja ikut. Jarang-jarang lagi ikut ke pesta Natal orang kaya. Siapa tahu salah satu dari mereka jodoh kamu. Lisa, kebahagiaan itu selain kamu harus doain, kamu juga harus perjuangin. Jadi gimana? Baiklah, tapi apa yang harus aku pakai? Aduh Lis, tenang aja tenang. Apa sih yang kamu butuhin? Baju princess, aku punya. Kalung, gelang, perhiasan, semua aku punya. Sekarang yang penting kita ke rumahku dulu. Yuk. Kemana sih penjahit itu? Acara sebentar lagi mulai. Dan gaunku belum tiba. Heh, acara sebentar lagi mulai. Dan gaunku baru tiba sekarang. Sini, mana gaunku? Lo ngapain? Pakai baju kayak gini?
Oh, jangan bilang lo pikir gue ngundang lo ke pesta itu. Dengar ya, pesta ini cuma untuk mereka yang berdarah biru. Mereka yang punya uang, punya harta. Rakyat jelata kayak lo. Pergi! Kalau kau tak dengar kataku tadi, biarlah ini jadi pertanda dan pengingat. Sebagus apapun kau berdandan dan berpakaian, kamu hanyalah rakyat jelata yang miskin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Know you are God. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak muda 5O Generation. Kita bertemu lagi hari ini, kita merayakan Natal, ada sukacita, ada kemurahan Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik firman Tuhan pada saat ini saya ingin bagikan buat kita semua, menyampaikan bahwa mujizat pertolongan Tuhan itu nyata buat kita semua. Satu peristiwa, satu cerita yang sudah kita kenal bersama-sama, itu tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17, khusus di ayat 8 sampai ayat 14. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 8 sampai ayat yang ke-14.
Saya tidak akan baca secara keseluruhan, nanti per ayat saya akan singgung dan saya akan bacakan buat kita semua. Namun dalam ayat 8 sampai ayat 14 ini ada beberapa hal yang kita pelajari, menyatakan, menceritakan di situ bahwa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata buat kita orang percaya. Yang pertama, bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam ayat yang ke-8 ayat 8 sampai ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, ayat 8 sampai ayat yang ke-11 ini menyampaikan kepada kita, yang pertama adalah biasakan kita bertindak atas keinginan Allah. Sekali lagi, biasakan kita bertindak atas keinginan Allah, bukan atas keinginan kita. Berbuat sesuatu bukan atas keinginan kita, tapi atas kehendak Allah. Kenapa? Karena banyak orang ikut-ikutan melakukan sesuatu, ternyata pada akhirnya salah. Kemudian ada juga orang bertindak karena gengsi, tapi pada dasarnya adalah karena kesombongan. Jadi yang pertama, ingat, kita bertindak, berbuat bukan atas maunya kita, tapi atas maunya Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan Yosua, pengganti Musa. Dia ingatkan di sana dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai 8, saya tidak akan bacakan. Tapi di sana jelas diingatkan bahwa supaya Yosua ini bertindak hati-hati. Tapi bertindak hati-hati di sini bukan takut berbuat sesuatu, tidak. Tapi bertindak hati-hati dengan berpatokan kepada hukum yang telah diperintahkan kepadanya. Jadi bertindak hati-hati sesuai dengan aturan, ketetapan, perintah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Jadi di sini kita perhatikan bertindak hati-hati bukan atas keinginan kita, tapi atas kehendak Tuhan. Rasul Paulus juga ingatkan kepada Timotius, seorang yang muda. Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan dalam surat Timotius yang kedua atau 2 Timotius 3 ayat 15, di sana dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu. Jadi firman Allah memberikan hikmat kepada kita. Jadi bagaimana supaya kita dapat bertindak bukan atas keinginan kita, tapi atas keinginan Tuhan? Pertama, mengerti perintah Allah. Dan yang kedua, ingat, biasakan kita mengenal dari sedini mungkin kita kenal kitab suci. Karena dia memberikan hikmat buat kita. Sehingga kita bertindak, berbuat sesuatu bukan atas kehendak kita. Di sana tadi ayat pokok kita menyampaikan Elia, dia bergerak berpindah ke tempat lain karena Tuhan yang memerintahkan. Bukan atas keinginan Elia, tapi Tuhan yang memerintahkan. Kemudian saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita lihat bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata buat setiap kita yang percaya. Yang pertama, kita bertindak atas keinginan Tuhan. Dan yang kedua, tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Itu tercatat dalam ayat 12 sampai ayat 15. Dalam ayat 12 dikatakan ada keadaan yang dihadapi. Keadaannya apa? Kita tidak tahu sekarang saudara-saudara yang menghadapi masalah persoalan apa saja. Tapi kita melihat di sana dalam ayat 12, inilah keadaan yang dihadapi oleh ibu ini. Yaitu ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Inilah keadaan yang dihadapi, bahwa tidak ada apa-apa lagi yang dia miliki selain segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi dalam keadaan seperti ini, mari kita tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Tadi sudah jelas saya bacakan keadaan yang dihadapi. Tapi ayat 13 sampai ayat 14, di situ pun hamba Tuhan yaitu Nabi Elia tetap percaya kepada Allah dan berdiri atas firman-Nya. Dia tidak menjadi terpengaruh karena keadaan yang dihadapi oleh ibu ini. Atau bahkan kalau kita melihat juga keadaan yang kita hadapi, jangan kita menjadi terpengaruh, iman kita menjadi lemah karena keadaan itu. Tapi tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Kita belajar saat-saat sulit bahwa Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Firman-Nya adalah perkataan ya dan amin. Pasti tergenapi dalam hidup kita. Nah, sekali lagi dikatakan dalam ayat 12, itulah keadaan yang dihadapi. Tapi sebagai hamba Tuhan, Nabi Elia menyampaikan dia tetap percaya dan berdiri atas firman Allah. Dan yang menariknya, yang luar biasanya adalah ibu ini pun akhirnya dia percaya dan melakukan apa yang diperintahkan. Sekali lagi, mujizat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kita orang percaya. Asal kita yang pertama, kita bertindak bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Dan yang kedua, tetap percaya kepada firman dan kepada Allah. Maka kita akan lihat hal yang indah pasti akan terjadi. Sekalipun keadaan tidak mungkin sama sekali. Tapi percayalah kepada Allah. Percayalah kepada firman-Nya. Kemudian hal yang kalau kita melihat dalam surat Roma pasal 1, Rasul Paulus menyampaikan di sana bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalaupun keadaan rasanya tidak mungkin. Memang secara manusia, hitung-hitungan manusia tidak mungkin. Tapi tetap percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Karena Injil, firman Allah adalah kekuatan Allah. Dan yang terakhir adalah dalam ayat yang ke-15 bagian B atau bagian akhir dan ayat 16, saya bacakan saja ayat 15 dan ayat 16 sepenuhnya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Ketika kita bertindak atas kehendak Allah, ketika kita tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, maka yang terjadi adalah hal yang ketiga ini. Mujizat itu pun terjadi. Pertolongan Tuhan itu pun terjadi. Pemeliharaan Tuhan itu pun nyata bagi kita orang yang percaya kepadanya. Ayat 15 dan ayat 16 yang sudah saya baca dikatakan di sana bahwa mujizat terjadi. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa Natal, di mana yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23 yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Di sana disampaikan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jangan takut, tetap yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Bukan berarti dia tidak mengerti keadaan saudara. Bukan berarti dia tidak tahu apa yang saudara hadapi. Bukan tidak tahu betapa beratnya, sulitnya hidup yang saudara jalani dalam keseharian. Tapi bertindaklah, berbuatlah tetap seturut dengan kehendak Allah. Percaya kepadanya dan firman-Nya. Maka mujizat itu akan nyata buat kita. Pertolongan Tuhan akan nyata. Karena apa? Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan menolong kita semua. Dan saya percaya pertolongan Tuhan nyata buat saudara, buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan saya tibakan di sini dan mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Bahwa benar, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Karena itu kami mau bertindak atas kehendak-Mu, kami mau tetap percaya kepada Engkau dan firman-Mu, maka kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua yang mendengarkan ini ya Tuhan, firman ini, dan semua yang mengalami masalah persoalan ataupun apapun yang sedang dihadapi, kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan mereka. Engkau ada dalam hidup mereka. Dan Engkau senantiasa memberkati, menolong tepat pada waktu Tuhan. Mujizat itu pun nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan-Mu itu nyata dalam kehidupan mereka. Khususnya anak-anak muda yang mendengar, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi kami semua. Inilah doa kami dan terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar saat ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Baiklah saudara-saudara sekalian, sembari menunggu makanan disiapkan, mari ikutlah saya. Akan kutunjukkan kebun yang sudah saya siapkan khusus untuk malam Natal yang indah ini. Dan setelah itu, baiklah kita kembali lagi ke tempat ini untuk menikmati santap malam bersama. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior's reign. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to
mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Seharusnya semua orang berbahagia karena malam ini adalah malam Natal. Mengapa kau bersedih? Kebahagiaan hanya milik mereka yang punya segalanya, yang kaya raya, dan yang bisa melangkahkan kaki ke atas lantai dansa. Benarkah demikian? Memang demikian kenyataannya. Tidakkah kau lihat tadi, senyum dan tawa di wajah dan bibir mereka? Siapa yang tidak senang diundang ke pesta Nyonya Ebony, pengusaha tercantik dan terkaya di tempat ini? Sudahlah. Mengapa aku harus berkeluh kesah? Memang ini salahku. Bahkan tidak seharusnya aku berada di tempat ini. Mana mungkin ada bangsawan tampan dan gagah berkenan berdansa dengan rakyat miskin seperti diriku. Maukah kau berdansa denganku? Jangan permainkan aku, Tuan. Bagaimana mungkin ada seorang bangsawan tampan seperti dirimu berkenan berdansa dengan rakyat miskin seperti diriku? Lihatlah Nyonya Ebony. Dia memandangku sebelah mata, memarahiku, bahkan merobek pakaianku. Tapi aku bukan dia. Pak Gubernur. Tuan, silakan ikut masuk dan bergabung bersama dengan kami.
Malam Natal adalah malam di mana terang itu datang dan mengenyahkan kegelapan. Dan terang itu datang untuk semua orang tanpa terkecuali. Sama seperti semua pesta Natal. Sudah selayaknya terbuka untuk semua orang yang ingin merayakan terang itu datang. Maaf, aku hanya ingin hadir di pesta Natal di mana semua insan diperkenankan datang dan bergembira bersama. Maukah kau menemaniku malam ini? I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you